Hanya belakangan ini Bu, belakangan lagi rame, lagi heboh. Ada seorang ulama besar di Jakarta dijadikan bulan-bulanan fitnah di media sosial. Habib Utsman bin Yahya. Belanda menjajah, kita sepakat. Cuman tuh waktu ya Belanda yang berkuasa. Maka Habib Utsman bagaimana caranya? Beliau melakukan mudaroh. Ada mudaroh, ada mudahana. Kalau mudahana itu ngejilat buat kepentingan duit. Mudahana itu ngejilat buat kepentingan harta, buat kepentingan kenyamanan dirinya sendiri. Itu mudahana, itu haram hukumnya. Mudahana itu namanya. Tapi ada namanya mudaro. Mudaro itu dia ngedeketin penguasa. Tujuannya buat apa? Buat kemaslahatan umat, supaya syariat bisa jalan, supaya meminimalisir mudarat buat umat. Itu yang dilakukan oleh Habib Utsman, dan itu disaksikan oleh kiai-kiai Betawi. Utsman bin Yahya antek Belanda. Kalau ente mau hina-hina anak, jangan berani ente hina-hina habaib, apalagi Habib Utsman bin Yahya. Ente kalau mau hina-hina anak, caci maki anak sepuas ente. Jangan berani-beraninya ente hina para habaib, apalagi Habib Utsman bin Yahya. Karya Sayyid Utsman atau Habib Utsman itu, dan menyebutkan bahwa siapapun yang mengkhutbahkan perang suci melawan pemerintah atau orang Eropa di Hindia akan berhadapan dengan Sayyid Utsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di kali ini saya akan membahas yaitu video dari Bapak Hanif Al-Athos dan Bahar bin Smith, yang dimana mereka itu ya intinya apa teman-teman ya, ngeles, yang satu marah-marah. Kalau Hanif Al-Athos ini ngeles ya teman-teman. Jadi semestinya yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya itu ya itu ada dalam kitabnya, itu membuat sebuah kitab dan berfatwa bahwasanya melawan Belanda itu adalah diharamkan. Jadi apa namanya itu bertentangan dengan syariah. Itu ada di dalam kitabnya teman-teman. Nah, kalau Bahar bin Smith ini lebih apa teman-teman? Ya lebih mengandalkan hawa nafsu, marah-marah gitu ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Profesor Menahem Ali, teman-teman. Habib Utsman bin Yahya ini yang katanya adalah antek Belanda. Nah, coba mari kita simak ya, kita buktikan apakah benar Habib Utsman bin Yahya ini adalah antek Belanda, dan apakah benar Habib Utsman bin Yahya ini melarang yaitu kaum muslimin pribumi ini untuk melawan Belanda, ataupun haram berjihad untuk melawan Belanda. Coba mari kita simak videonya. Nah, salah satu hal yang membuat Belanda itu keberatan dengan munculnya terjemahan Quran berbahasa Belanda yang dipelopori oleh Sudewo ini, itu karena di dalamnya karya Sudewo ini memberikan catatan-catatan terkait mengenai Alkitab. Yang sebelumnya kitab-kitab tafsir dalam bahasa-bahasa lokal itu tidak ada kutipan-kutipan selain Quran dan hadis. Tidak menyentuh ke sana. Tidak menyentuh mengenai ayat-ayat Alkitab, tidak pernah menyentuh mengenai ayat-ayat Bible, tidak menyentuh referensi agama selain Islam. Satu-satunya karya berbahasa Belanda, Quran terjemahan bahasa Belanda, itu adalah karya Sudewo ini. Dan memang ini judulnya kita baca De Heilige Quran. Jadi ini Quran dalam bahasa Belanda yang ditulis oleh Maulvi Muhammad Ali, dan ini in het Nederlands vertaald door Sudewo, yang kemudian dialih bahasakan oleh Sudewo. Jadi ini adalah karya yang membuat Belanda itu harus waspada dengan karya ini. Jangan sampai itu bisa mempengaruhi pergerakan orang-orang pergerakan Indonesia waktu itu. Dilarang oleh Belanda untuk beredar dan diedarkan. Karena apa? Dikhawatirkan mempengaruhi teologi keagamaan, penyebaran Kristen itu ya. Tentu saja ini menarik untuk dibicarakan. Kenapa itu menjadi sebab pelarangan atau pemberedelan mengenai terjemahan Quran bahasa Belanda ini. Itulah sebabnya pelarangan itu terjadi. Dan yang melarang memang Belanda. Tapi apakah Belanda langsung melarang untuk penggunaannya dan peredaran dari Quran terjemahan bahasa Belanda ini? Ya. Ternyata tidak. Tapi melalui seorang tokoh yang bernama Habib Utsman bin Yahya. Oh, Habib ada Habib. Berarti Habib ini mungkin tokoh Islam waktu itu. Ya, tokoh Islam yang ada di Batavia. Dia mufti Batavia. Dia menulis buku, ini kitab bernama. Jadi kalau di situ dilihat judul teksnya, ini kitab bernama. Ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Bukan bahasa Arab, ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalama.
judulnya ya. Penulisnya siapa? Yaitu tadi Syekh atau Habib Utsman bin Yahya. Dan di dalam karya ini memang disebutkan ada fatwa dilarang memberontak kepada pemerintah Belanda dan menyebutkan bahwa para pemberontak dari Cilegon, Banten itu sebetulnya melawan syariah. Melawan syariah. Oh. Menurut fatwa dari Habib ini. Habib Utsman bin Yahya. Berarti larangan untuk memberontak itu ditulis di buku ini. Termasuk pelarangan untuk membaca tafsir berbahasa Belanda yang diterjemahkan oleh Sudewo ini juga dari Habib Utsman bin Yahya. Di bukunya ditulis seperti itu. Ditulis mengenai persoalan pelarangan itu. Jadi pelarangan mengenai pemberontakan itu di kitab ini, dan sekaligus bagaimana orang-orang Indonesia itu tidak boleh membaca tulisan dari Sudewo yang berkaitan dengan Quran dalam terjemahan bahasa Belanda. Mungkin orang bertanya, ini Quran terjemahan dari siapa ya? Atau dari kelompok mana? Memang ini adalah Quran dari kalangan Ahmadiyah memang. Ini kalangan Ahmadiyah. Tapi persoalannya, apakah karena Ahmadiyahnya itu yang menyebabkan pelarangan peredaran Quran ini dalam bahasa Belanda? Sepertinya ini adalah alasan yang minor. Alasan yang mayor bukan masalah sektariannya, tapi karena di sini secara tegas yang menyebutkan bahwa yang disembelih itu Ishak dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab itu adalah karya ini. Kutipan-kutipan Alkitab itu yang menyebabkan. Jadi kalau dianggap ini karena berasal dari kalangan Ahmadiyah, nampaknya itu alasan yang minor saja. Kalau menurut saya ya. Tapi alasan mayornya itu karena kutipan ayat Alkitab itu memang banyak di sini. Dan itu tidak dijumpai dalam tulisan tafsir lain. Iya kan? Ini kalau ditulis bahasa Indonesia mungkin menarik ini ya. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Sudah. Tapi yang saya tahu, kenapa ini menjadi karya berbahaya menurut pemerintah Belanda? Karena memang diakses oleh para akademisi, para sarjana, dan mereka itu para penggerak kebangsaan pada masa itu. Termasuk Bung Karno sendiri kan? Iya. Pak Edi pernah baca tulisan yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Pernah baca. Ya kan? Iya. Di situ Bung Karno secara terus terang, saya banyak mengenal Islam dengan keislaman yang modernis menurut beliau itu dari buku-buku Ahmadiyah. Dia terus terang mengatakan begitu. Meskipun dia bilang, meskipun saya tidak sepakat dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, tetapi dari buku-buku tulisan dari kalangan Ahmadiyah termasuk Quran terjemahan bahasa Belanda ini yang menyebabkan Belanda itu mewaspadai karena mengutip ayat-ayat Alkitab itu. Apalagi pakai bahasa Belanda. Bahasa Belanda waktu itu kan bahasanya orang elit ya. Bahasa orang-orang pergerakan, pendidikan tinggi itu kan rata-rata Belanda semua bahasanya. Karena kita tahu Pak Edi, bahasa para penggerak kebangsaan, orang-orang pergerakan waktu itu, mereka itu kan orang-orang yang sangat kritis terhadap kolonial, dan mereka aksesnya itu menggunakan buku-buku bahasa Belanda, dan ternyata kitab tafsir bahasa Belanda yang pertama yang kemudian dilarang oleh Belanda, ya dari kalangan Ahmadiyah ini. Jadi saya di sini bukan bicara mengenai sektariannya, saya bicara mengenai kebenaran fakta. Kenapa tafsir bahasa Belanda yang pertama tidak diterima oleh Belanda, tapi justru dilarang oleh Belanda dengan menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Habib Utsman bin Yahya, dan itu seorang mufti Belanda. Kenapa dilarang? Apakah karena alasan sektarian? Mungkin ya, tapi kan minor alasan itu. Tapi alasan mayornya adalah yang menjadi pemberatnya itu karena banyak kutipan ayat Alkitab di sini yang tentu saja itu membahayakan bagi pemerintah Belanda dan misionarisasi di Hindia Belanda. Otomatis mengkritisi Alkitab juga. Nah, itulah yang kemudian saya simpulkan bahwa ini Belanda memang bukan hanya persoalan politik yang sedang dimainkan, tapi juga persoalan teologis yang tentu saja ini dianggap ancaman bagi pihak Belanda. Itulah sebabnya Snoek Hurgouwne kan sahabat dekat dengan Habib Utsman bin Yahya, dan yang memerintahkan untuk menjadikan Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia adalah Snoek Hurgouwne sendiri. Dan buku ini menarik Pak Edi. Membungkam ulama. Ya, ini bicara mengenai Snoek Hurgouwne. Saya bacakan aja ini ya, supaya nanti gampang bisa ditelusuri. Tulisannya B.G. Rizkiansyah.
Oh. Ya. Dan kita coba mencermati di sini ya. Said Utsman sudah mendapatkan kedudukan mapan sebagai guru agama. Dia dikenal sebagai ulama yang berilmu, produktif dan tak kenal kompromi dalam soal agama. Ia dikenal pernah berpolemik dengan ulama lain dari Kepulauan Melayu Indonesia, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Padahal ini tokoh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Minangkabawi itu adalah guru dari para ulama dari Asia Tenggara yang bermukim di Mekah. Tapi dia kontras, Dimusuhi. bukan dimusuhi, dia kontras dengan Habib Utsman bin Yahya ini. Iya. Ia amat berupaya untuk menjaga pandangannya mengenai Islam yang murni. Untuk itulah ia menganggap penting untuk melibatkan otoritas negara atau penguasa dalam mengatur dan mengelola agama di Hindia Belanda. Pandangannya inilah yang membuatnya menjadi relasi mesra dengan pemerintah kolonial Belanda di Batavia. Dan ini bisa dirujuk dalam buku tulisan dari Snoek Hurho-nya sendiri. Snoek Hurho-nya mengatakan, Snoek Hurho-nya amat memuji karya Manhaj Al-Istiqomah yang tadi saya tunjukkan bukunya itu. Bukunya ini. Jadi Snoek Hurho-nya itu mengutip karya dari Habib Utsman bin Yahya yang berjudul Manhaj Al-Istiqomah, hingga ia menulis sebuah ulasan mengenainya dalam surat kabar Lokomotif dalam bahasa Belanda. Dalam artikel tersebut, Snoek menulis judul Seorang Guru yang Bermanfaat. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ia menilai positif karya Sayyid Utsman atau Habib Utsman itu dan menyebutkan bahwa siapapun yang mengkhutbahkan perang suci melawan pemerintah atau orang Eropa di Hindia akan berhadapan dengan Sayyid Utsman. Berarti gerakan kemerdekaan ada fatwa dilarang oleh Habib Utsman bin Yahya ini. Jadi Belanda itu tidak secara terus terang melawan para ulama di Nusantara, tapi dia menggunakan orang lain untuk memberikan fatwa supaya ada yang menjadi pelindung bagi Belanda ketika melakukan kebijakan tertentu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas ya teman-teman ya, yaitu Habib Utsman bin Yahya memang benar itu melarang kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin Nusantara pribumi ini untuk melawan Belanda, untuk mengusir Belanda. Ya pantas saja teman-teman ya, saya juga dengar-dengar ternyata benar ya. Habib Utsman bin Yahya ini ya termasuk anti Belanda lah, gitu aja. Jangan marah itu ya. Siapa? Bahar bin Smith, jangan marah. Ya memang kenyataannya seperti itu leluhur kalian itu di sini. Tapi malah memutar balik ya. Yang katanya Habib-Habib yang ada di Indonesia ini ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Lah, gimana ini ya teman-teman ya. Jadi mereka itu memang benar-benar licik lah. Sudah mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, dulunya mereka leluhurnya seperti itu di sini, sampai-sampai bermesraan dengan Belanda dan diangkat menjadi mufti Batavia. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya seperti ini teman-teman. Ya, untuk mengendorkan yaitu pejuang-pejuang pribumi untuk melawan Belanda, dan sangat tidak sepaham dengan yaitu ulama yang ada di Minangkabau teman-teman ya. Dan sudah jelas sekali memang kenyataannya Bahar bin Smith ini belum bisa yaitu menelan kepahitan gitu ya teman-teman. Sudahlah nasabnya rungkat, bisnis kuburan rungkat, bisnis dawir rungkat, apalagi ya bisnis khurafat rungkat. Nah sekarang ini tinggal gulung tikar. Ya udahlah ya, balik ke Yaman sana sajalah, ke Tarim yang katanya adalah Tarim ini negeri para wali. Sudahlah balik sana saja daripada bikin ribut, bikin ya kegaduhan yang ada di Indonesia ini. Ya sampai sekarang ini juga mereka selalu provokasi ya teman-teman. Ya seperti ini mereka itu cara kerjanya. Ceramahnya saja seperti itu. Tidak ada adem-ademnya. Khurafat, dawir. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.